Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zizaila Fitri dengan NIM 23005210119. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi, sampel, dan juga teknik sampling. Dimulai dari populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek, objek, peristiwa, atau pengukuran yang akan diteliti. Misalnya seluruh siswa di suatu sekolah atau seluruh penduduk yang ada di suatu kecamatan. Sedangkan sampel adalah perwakilan atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama yang menggambarkan dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti. Misalnya, dari populasi 1.500 siswa di SMP Negeri 2 Mamuju, sampelnya mungkin hanya 150 orang. Hasil penelitian dari 150 orang ini akan mewakili 1.500 orang tadi. Jadi kata kuncinya adalah perwakilan. Terus kenapa ada sampel? Kenapa harus ada sampel? Seharusnya memang semua populasi diteliti agar hasilnya akurat. Namun jika semua populasi diteliti, waktu, biaya, dan juga tenaga dibutuhkan akan lebih besar dan berpotensi untuk membuat penelitian tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu, sampel digunakan untuk meneliti sebagian kecil saja. Tetapi hasil bisa sama atau hampir sama dengan meneliti seluruh populasi, sehingga lebih murah, efektif, dan juga efisien. Agar hasil penelitian pada sampel dapat mewakili populasi, diperlukan teknik sampling, di mana teknik sampling ini adalah cara memilih siapa saja yang akan diambil sebagai sampel dan berapa jumlahnya agar bisa mewakili seluruh populasi. Pemilihan sampel tidak boleh asal pilih sesuai dengan perasaan pribadi. Secara umum, teknik sampling terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama probability sampling atau sampling acak, yang kedua itu non-probability sampling atau sampling non-acak. Kita bahas yang pertama yaitu probability sampling atau sampling acak, di mana teknik ini menjamin bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Hasil dari metode ini cenderung lebih kuat untuk digeneralisasikan ke populasi. Jenis-jenis probability sampling ini yaitu yang pertama simple random sampling, pemilihan dilakukan secara murni atau diundi. Yang kedua itu stratified random sampling, populasi dibagi berdasarkan kategori tertentu atau strata, lalu sampel diacak dari setiap strata. Yang ketiga yaitu cluster sampling, sampel diambil dalam bentuk kelompok atau wilayah di mana semua anggota kelompok terpilih diteliti. Yang keempat itu systematic sampling, sampel dipilih berdasarkan urutan tertentu dari daftar. Yang kedua yaitu non-probability sampling. Teknik ini digunakan ketika tidak mungkin atau tidak perlu memilih sampel secara acak. Pemilihan didasarkan pada kriteria, tujuan, atau ketersediaan tertentu oleh peneliti. Jenis-jenis non-probability sampling ini yaitu yang pertama, purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan tujuan, spesifik, dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Yang kedua yaitu convenience sampling. Sampel dipilih karena kemudahannya atau ketersediaannya saat penelitian dilakukan. Yang ketiga yaitu kuota sampling. Peneliti menetapkan kuota jumlah untuk kategori tertentu dan mencari individu sampai kuota terpenuhi. Yang keempat itu snowball sampling. Pemilihan dimulai dari suatu individu yang kemudian diminta untuk merekomendasikan individu lain dan seterusnya sehingga jumlahnya sampai terpenuhi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang populasi, sampel, dan juga teknik sampling. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.